Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sempatkan untuk bersolawat dan menulis solawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, dan insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Dan saya banyak terima kasih kepada sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe ke channel ini. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an merupakan Khulafaur Rasyidin kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Selain dikenal tegas selama memimpin umat Islam, ia disebut sebagai pemimpin yang memiliki integritas tinggi. Karena itu ia layak bila dijadikan contoh atau teladan bagi pemimpin masa kini. Amirul Mukminin Umar bin Khattab memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap rakyatnya. Selain itu, Sayyidina Umar juga memiliki integritas dan bersikap terbuka terhadap saran, nasihat, bahkan kritik dari siapapun. Hal ini tercermin dalam sebuah kisah ketika seorang wanita bijak mengungkit masa lalunya sekaligus memberikan nasihat. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Syahabah mengisahkan, suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab keluar dari masjid bersama Al-Jarud Al-Abdi. Di tengah jalan, tiba-tiba keduanya bertemu dengan seorang wanita bijaksana yang terlihat tegas. Sayyidina Umar pun menyapa wanita itu dan mengucapkan salam yang kemudian dibalas dengan tenang oleh wanita itu. Setelah memperhatikan pria yang berdiri di hadapannya, wanita itu menyadari bahwa dia adalah Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin. Dengan nada penuh keyakinan, wanita itu kemudian berkata, "Wahai Umar, dulu aku mengenalmu ketika kamu masih dipanggil Umair di Pasar Ukas. Saat itu kamu menakut-nakuti anak kecil dengan tongkatmu. Waktu pun berlalu hingga saat ini kamu dipanggil Umar dan menjadi seorang Amirul Mukminin." Sayyidina Umar bin Khattab pun terdiam dan memberi kesempatan kepada wanita itu untuk melanjutkan perkataannya. "Maka bertakwalah kepada Allah dalam mengurus rakyatmu, wahai Umar. Ketahuilah, siapa saja yang takut pada ancaman Allah, dia akan merasakan sesuatu yang jauh menjadi terasa dekat. Siapa saja yang takut pada kematian, dia akan takut kehilangan kesempatan," tambah wanita itu. Melihat wanita tersebut terus berbicara, Al-Jarud yang ada di samping Sayyidina Umar pun merasa tak tahan dan mencoba untuk menegurnya. "Wahai wanita, kamu telah berbicara terlalu banyak kepada Amirul Mukminin," tegas Al-Jarud. Saat itu, Sayyidina Umar bin Khattab meminta Al-Jarud untuk diam dan tidak bersikap kasar pada wanita tersebut. "Biarkan saja. Apakah kamu tidak mengenalnya? Dia adalah Haulah binti Hakim." Ucapan wanita ini didengar oleh Allah. Seorang Umar lebih berhak mendengar ucapannya, tegas Sayyidina Umar bin Khattab pada Al-Jarud. Kisah ini bisa memberi pelajaran tentang hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya. Idealnya, seorang pemimpin bisa memiliki kerendahan hati sehingga bisa mendengarkan nasihat, saran, ataupun kritik dari siapapun, termasuk dari rakyatnya. Sikap ini tidak hanya mencerminkan kebesaran jiwa seorang pemimpin, tetapi juga bisa menjadi langkah penting untuk terus memperbaiki diri dan memastikan bahwa kebijakan yang diputuskan dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Seorang pemimpin juga perlu mengingat bahwa semua yang ada di dunia ini, termasuk jabatan, hanya bersifat sementara, sebagaimana diingatkan oleh wanita bijak dalam kisah ini. Untuk itu mestinya seorang pemimpin bisa memanfaatkan waktu, pikiran, dan tenaganya dengan sebaik mungkin, sehingga tindakannya tidak hanya membawa manfaat bagi masyarakat, tetapi juga bisa menjadi bekal untuk kehidupan di akhirat. Ada lagi kisah menarik tentang Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Dalam sebuah riwayat disebutkan, di suatu malam datanglah utusan dari Azerbaijan ke kota Madinah untuk menjumpai Umar bin Khattab. Namun, karena hari sudah larut malam, utusan itu memutuskan untuk tidur di Masjid Nabawi agar keesokan harinya bisa segera menghadap Sayyidina Umar bin Khattab. Namun, ketika hendak tidur, utusan itu dikejutkan oleh suara tangisan di keheningan malam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, aku sedang berdiri di depan pintumu. Apakah engkau menerima taubatku supaya aku bisa mengucap selamat kepada diriku, atau engkau menolaknya supaya aku menyampaikan ungkapan duka cita kepada diriku?" Utusan dari Azerbaijan tersebut tertarik dengan kalimat yang ia dengar. Perlahan ia mendekat dan bertanya, "Wahai saudaraku, jika aku boleh tahu siapakah dirimu?" Di tengah heningnya malam orang tersebut menjawab, "Aku Umar bin Khattab." Utusan Azerbaijan tersebut terkejut bukan kepalang. Ia tidak menyangka bahwa orang yang dijumpainya adalah Amirul Mukminin. Segera utusan itu memperkenalkan diri kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. "Semoga Allah merahmatimu
Aku takut kalau aku tidur, semalam suntuk akan menghilangkan diriku di hadapan Allah. Dan jika aku tidur sepanjang siang hari berarti menghilangkan diriku di hadapan rakyat, jawab Khalifah Umar. Seusai salat fajar, Sayyidina Umar bin Khattab mengajak tamunya itu singgah di rumahnya. Ia berkata kepada istrinya, "Wahai Ummu Kulsum, suguhkan makanan yang ada. Kita kedatangan tamu jauh dari Azerbaijan. Kita tidak mempunyai makanan kecuali roti dan garam." Jawab istri Sayyidina Umar. "Tidak mengapa," kata Umar bin Khattab. Akhirnya mereka berdua makan roti dengan garam. "Wali kota Azerbaijan menyuruhku menyampaikan hadiah ini untuk Amirul Mukminin," kata utusan Azerbaijan seusai makan, sembari menunjukkan sebuah bungkusan. "Bukalah bungkusan ini dan lihat apa isinya," perintah Sayyidina Umar. Setelah dibuka, ternyata berisi gula-gula. "Ini adalah gula-gula khusus buatan Azerbaijan." Utusan itu menjelaskan, "Apakah semua kaum muslimin mendapatkan kiriman gula-gula ini?" tanya Umar bin Khattab. Utusan itu tertegun atas pertanyaan Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian menjawab, "Oh tidak Baginda, gula-gula ini khusus untuk Amirul Mukminin." Mendengar jawaban itu, Sayyidina Umar tampak amat marah. Segera ia memerintahkan kepada utusan Azerbaijan untuk membawa gula-gula tersebut ke masjid dan membagi-bagikannya kepada fakir miskin. "Barang ini haram masuk ke dalam perutku, kecuali jika kaum muslimin memakannya juga," kata Umar bin Khattab dengan nada agak marah. "Dan engkau cepatlah kembali ke Azerbaijan. Beritahukan kepada yang mengutusmu bahwa jika ia mengulangi ini kembali, aku akan memecat dari jabatannya." Azerbaijan adalah sebuah wilayah di Iran. Kaum muslim pertama kali memasuki wilayah tersebut antara 19 sampai 23 Hijriah, 639 sampai 643 Masehi. Gubernur pertamanya Huzaifah bin Al-Yaman. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab mengangkat Utbah bin Farqad sebagai gubernur wilayah Tabriz atau Azerbaijan, menggantikan Huzaifah. Kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab yang menekankan kepentingan orang banyak juga terlihat ketika rumah gubuk seorang Yahudi berusaha digusur oleh gubernur Mesir Amr bin Ash. Saat itu Amr bin Ash berencana akan membangun sebuah masjid besar di tempat gubuk tersebut dan otomatis harus menggusur gubuk reot Yahudi itu. Lalu dipanggillah si Yahudi itu untuk diajak diskusi agar gubuk tersebut dibeli dan dibayar 2 kali lipat. Akan tetapi si Yahudi tersebut bersikeras tidak mau pindah karena dia tidak punya tempat lain selain di situ. Karena sama-sama bersikeras, akhirnya turun perintah dari gubernur Amr bin Ash untuk tetap menggusur gubuk tersebut. Si Yahudi merasa dilakukan tidak adil, menangis berurai air matanya. Kemudian dia melapor kepada khalifah. Karena di atas gubernur masih ada yang lebih tinggi, dia berangkat dari Mesir ke Madinah untuk bertemu dengan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Sepanjang jalan si Yahudi ini berharap-harap cemas dengan membanding-bandingkan kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah. Bagaimana lagi istana khalifahnya? Kalau gubernurnya saja galak main gusur apalagi khalifahnya, dan saya bukan orang Islam. Apa ditanggapi jika mengadu? Gumam si Yahudi itu. Sesampai di Madinah, dia bertemu dengan seorang yang sedang tiduran di bawah pohon kurma. Dia hampiri dan bertanya, "Bapak tahu di mana Khalifah Umar bin Khattab?" Dijawab orang tersebut, "Ya, saya tahu. Di mana istananya?" "Istananya di atas lumpur. Pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang miskin dan orang tidak mampu. Pakaian kebesarannya malu dan takwa." Si Yahudi tadi malah bingung dan lalu bertanya, "Sekarang orangnya di mana, Pak?" "Ya, di hadapan Tuan sekarang." Gemetar Yahudi ini keringat bercucuran. Dia tidak menyangka bahwa di depannya adalah seorang khalifah yang sangat jauh berbeda dengan gubernurnya di Mesir. Sayyidina Umar bertanya, "Kamu dari mana dan apa keperluanmu?" Yahudi itu cerita panjang lebar tentang kelakuan gubernur Amr bin Ash yang akan menggusur gubuk reotnya di Mesir sana. Setelah mendengar ceritanya panjang lebar, Sayyidina Umar menyuruh Yahudi tersebut mengambil sepotong tulang unta dari tempat sampah di dekat situ. Lalu diambil pedangnya, kemudian digariskan tulang tersebut lurus dengan ujung pedangnya, dan disuruhnya Yahudi itu untuk memberikannya kepada gubernur Amr bin Ash. Makin bingung si Yahudi ini, dan dia menuruti perintah Khalifah Sayyidina Umar tersebut. Sesampai di Mesir, Yahudi ini pun langsung menyampaikan pesan Sayyidina Umar dengan memberikan sepotong tulang tadi kepada gubernur Amr bin Ash. Begitu dikasih tulang, Amr bin Ash melihat ada garis lurus dengan ujung pedang. Gemeter dan badannya keluar keringat dingin, lalu dia langsung menyuruh kepala proyek untuk membatalkan penggusuran gubuk Yahudi tadi. Amr bin Ash berkata kepada Yahudi itu,
Ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Seolah-olah beliau bilang, hai Amr bin As, jangan mentang-mentang lagi berkuasa. Pada suatu saat, kamu akan jadi tulang-tulang seperti ini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa, berlaku lurus dan adillah kamu. Seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Lurus, adil, jangan bengkok. Sebab kalau kamu bengkok, maka nanti aku yang akan luruskan dengan pedangku. Demikianlah deretan kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an yang penuh hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.